Hai Youth, kembali lagi di dalam Youth for Christ bersama saya Philip Theodorus Sairang. Hari ini firman Tuhan berjudul Dituntun untuk menemukan kebenaran berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1-20. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Jika pada hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu, kami rindu firman-Mu boleh menjadi pelita yang menuntun langkah kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu perenungan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang pertama hingga ke-20. Sementara itu hati Saulus masih berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Ia meminta surat kuasa untuk dibawa kepada rumah-rumah ibadat Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia dapat menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapa engkau, Tuan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Teman-teman seperjalanannya pun termangu-mangu, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangkit berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Selama 3 hari ia tidak dapat melihat, dan selama itu juga ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Bangkitlah dan pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa, dan dalam satu penglihatan ia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Lagi pula di sini dia memperoleh kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang berseru kepada nama-Mu. Namun firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Rekan-rekan, setiap orang pernah merasa marah. Beberapa kemarahan dapat segera mereda, tetapi ada kalanya kemarahan bertahan sangat lama dalam diri kita. Kemarahan semacam itu sangat menguasai seseorang hingga merusak jiwanya, hidupnya dan relasinya dengan sesama. Saulus dikuasai oleh kemarahan. Hatinya berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Saulus meminta surat kuasa dari imam besar untuk mewujudkan tujuannya. Dalam perjalanan Saulus ke Damsyik, tiba-tiba cahaya terang memancar dari langit dan sebuah suara bertanya, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Pertanyaan ini menuntun Saulus menemukan sebuah kebenaran bahwa dalam kemarahannya, Saulus yang bermaksud menghentikan apa yang ia anggap ajaran sesat demi membela agama yang menurutnya benar, ternyata telah melawan Tuhan. Yesus itulah Tuhan.
Apa yang ingin Saulus musnahkan justru adalah Tuhan yang sedang berkarya dalam dunia. Tuhan menuntut Saulus untuk lepas dari kemarahannya yang keliru dan hidup dalam damai sejahtera kasih Kristus. Tuhan pun mengutus Ananias, seorang murid yang menjadi sasaran penangkapan dan aniaya Saulus. Ananias menuntut Saulus menemukan panggilan hidupnya dalam Tuhan, yaitu memberitakan Injil Kristus. Yud, ketika Tuhan menuntunmu, Ia juga akan mengoreksi hidupmu untuk sampai pada kebenarannya. Kadang kamu perlu berani mengakui jalan hidup yang salah, kemarahan dan kekecewaan yang keliru, serta ambisi, kebiasaan atau pergaulan yang salah. Dengan mau mengakui, kamu dapat mulai berubah. Terimalah koreksi dan teguran yang bermaksud menuntunmu pada kebenaran. Dua pertanyaan yang kiranya dapat menolong kita merenungkan bagian ini. Bagaimana cara Tuhan menuntun Saulus untuk menemukan kebenaran? Lalu yang kedua, apakah kamu mengizinkan Tuhan menuntun langkah hidupmu? Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan mau menuntun kami dan juga menolong kami dalam menemukan kebenaran-Mu. Hari ini kami belajar bahwa di dalam kebenaran yang Tuhan berikan, itu akan menolong kami merasakan kasih Tuhan dan juga damai dari Tuhan yang sejati. Tolonglah kami untuk bisa dengan setia hidup di dalam kebenaran-Mu, walaupun kami tahu ada begitu banyak tantangan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami serahkan sepenuh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan pada hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman lainnya. Tuhan Yesus memberkati.